Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan Matius 6 ayat 25 sampai 34, tapi kita akan baca 2 ayat saja. Pertama, Matius 6 ayat 25 bagian A. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum. Yang kedua ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat-ayat yang kita baca ini bertujuan ganda. Kalau kita perhatikan, pengharapan yang diberikan Alkitab yaitu tubuh dan jiwa, roh yang sehat, bahagia. Haleluya. Judul firman Tuhan saat ini, sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau kita pelajari Alkitab, yang pertama diciptakan adalah tubuh jasmani. Kejadian 2 ayat 7. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 46, 47 mendukung juga yang dijadikan pertama adalah tubuh jasmani, menyusul baru tubuh rohani. Haleluya. Kita akan melihat tentang hidup jasmani maupun hidup rohani. Saya pernah baca satu artikel. Pertama, 7 menit tidak bernapas manusia mati. Dalam arti kata, dalam keadaan stabil atau ditutup hidungnya pasti mati. Yang kedua, 7 hari tanpa makan minum manusia mati. Yang ketiga, 70 tahun tanpa perkawinan semua manusia di kolong langit ini akan mati. Ini dikeluarkan oleh seorang pakar kesehatan, seorang dokter, pengajar di satu universitas terkenal di Amerika. Ini pengalaman-pengalaman yang dia dapat. Ini menjadi renungan kita, bahwa memang jasmani dan rohani itu tidak dapat dipisahkan. Kalau kita condong kepada jasmani, kita akan sulit. Begitupun kalau kita condong kepada rohani, kita akan mengalami kesulitan. Tapi itu harus transparan, berjalan bersama-sama. Bernafas, makan, minum merupakan kebutuhan mutlak tiap manusia dalam melangsungkan kehidupan. Melalaikan hal-hal tersebut akan berakibat fatal bagi manusia. Kalau jasmani manusia perlu udara, air, makan tiap hari agar tetap kuat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kehidupan rohani manusia pun mempunyai kebutuhan mutlak untuk kekuatan hidup rohaninya. Tanpa dipenuhi kekuatan rohaninya, maka kehidupan manusia pun akan mati. Dan mati pun tidak mempunyai iman. Haleluya. Ada istilah mengatakan, sehat jasmani, sehat rohani. Kita ingat, pada waktu penciptaan manusia pertama ditaruh di Taman Eden, Adam dan Hawa, Tuhan memberikan makanan mereka berupa buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran. Tetapi sesudah air bah, manusia makan daging. Dan kita melihat dari sejak itu
umur manusia itu berkurang-kurang. Dari 900 lebih menjadi 300. Bahkan pemazmur mengingatkan 70 tahun kehidupan manusia untuk saat ini. Lebih dari itu karena fisik kuat. Nah, coba saudara bayangkan kalau kita hanya memperhatikan masalah jasmani, sesudah 70 tahun kita mau kemana? Sedangkan di dalam ayat pokok dikatakan tadi, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Berbicara hidup itu, hidup bukan hanya hidup jasmani, tapi kehidupan yang kekal, hidup rohani. Ini Yesus mengatakan kurang lebih 2000 tahun lalu. Jadi kita pun diingatkan, jangan kita terfokus saja dengan perkara-perkara jasmani, tapi kita harus ingat pada perkara-perkara yang di atas. Apa yang menjadi makanan dan minuman dan napas dalam kerohanian manusia? Alkitab menjelaskan, makan dan minuman rohani adalah firman Tuhan, dan napas kehidupan rohani adalah doa. Membaca firman dan berdoa adalah sangat diperlukan, sehingga keintiman berjalan dengan Tuhan tetap berkesinambungan. Melihat situasi dunia saat ini sangat menyita, menguras energi jasmani dan rohani. COVID-19, manusia jadi takut, gentar, ada kengerian dan kegentaran. Ini berbicara tentang tubuh jasmani. Dari sisi rohani, semua manusia di kolong langit ini berdoa sesuai dengan keyakinan, baik orang besar, orang kecil, semua aktivis menyampaikan doa kepada Pencipta. Kita perhatikan, kegiatan semua dibatasi, bahkan terlebih untuk beribadah. Ini belum pernah terjadi, melanda seluruh bumi. Haleluya. Baik negara maju, negara berkembang maupun negara miskin. Kita melihat kejadian-kejadian yang memprihatinkan di sekitar kita sejak bala sampar ini terjadi di alam semesta ini. Kita melihat ada dua ibu, yang satu punya profesi sebagai seorang tukang jual sate, dia merampok langganannya. Yang kedua membentuk grup wanita semua merampok saudara-saudara. Karena apa? Karena semua dibatasi. Ada seorang ayah pun mencuri 5 kg beras di Indomaret. Sangat memperhatinkan, ditangkap, digebukin. Kalau pada saat itu saya di situ saya bayar. Karena apa, saudara-saudara? Manusia itu membutuhkan makanan jasmani. Waktu bapak ini ditanya oleh petugas, dia mengatakan untuk kelangsungan hidup anak-anak dan istri saya perlu beras. Haleluya. PHK banyak terjadi, tidak punya pekerjaan. Rencana pemerintah beda dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Akan ada kepanikan berskala besar. Orang-orang penting di luar negeri mengeluarkan statement berapa lama pemerintah Indonesia mempertahankan. Salah bertindak akan terjadi konflik horizontal. Kita berdoa ini jangan sampai terjadi. Naikkan frekuensi doa sebagai umat-umat Tuhan. Jam doa ditambah di tiap-tiap rumah tangga. Kita ingat kejadian kemarin. Seorang yang punya kekayaan yang luar biasa memberi bingkisan kepada orang-orang yang tidak mampu.
Tapi manakala bingkisan itu sampai kepada orang yang tidak mampu, waktu dibuka itu sampah. Saudara, ini fakta terjadi sehingga dia ditangkap, akan dihukum. Haleluya. Yesus menjelaskan melalui Matius 6 ayat 25 dan ayat 23 yang bermakna ganda ini, tentang kehidupan jasmani dan rohani di hari-hari ini. Ini firman Tuhan disampaikan seperti saya katakan kurang lebih 2000 tahun lalu. Kita mulai melihat sekarang. Haleluya. Kita akan berbicara tentang makanan rohani. Firman Tuhan adalah makanan dan minuman rohani manusia. Memakan firman Tuhan dan meminum air hidup yang adalah firman Tuhan yang akan menyegarkan dahaga, kerohanian, dan memberikan kekuatan rohani. Ada beberapa hal yang dapat dibuat oleh firman Tuhan dalam kehidupan rohani kita. Pertama, firman Tuhan memberikan kekuatan. Alkitab menceritakan pengalaman Yesus sendiri saat dia dicobai oleh setan. Percobaan pertama agar Yesus menjadikan batu menjadi roti. Walaupun Yesus sanggup mampu untuk melakukannya, tetapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kita tahu semua cerita ini. Ayat ini menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani. Terlebih dari itu, dalam percobaan, firman Tuhan merupakan kekuatan untuk mengalahkan percobaan. Untuk setiap percobaan berikut yang diberikan setan, Yesus menjawab, ada tertulis. Firman Allah merupakan suatu kekuatan untuk mengalahkan percobaan. Haleluya. Dua, firman Tuhan adalah sumber terang, kebahagiaan. Kita baca Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kuku dan terang bagi jalanku. Orang yang selalu membaca firman, ia selalu dipimpin oleh terang, sehingga mengetahui jalan yang memberikan keselamatan. Yang ketiga, firman Tuhan menyebabkan manusia tidak berdosa. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang keempat, firman Tuhan memberikan hiburan. Mazmur 119 ayat 52. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Yang kelima, firman Tuhan memberikan iman. Roma 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Baca renungkan firman Tuhan, agar iman kita bertumbuh, bertambah, dan menjadi kuat di dalam kehidupan rohani kita. Tadi kita berbicara tentang makanan rohani. Yang kedua, kita akan berbicara tentang nafas rohani. Nafas kehidupan rohani kita. Berdoa adalah nafas kehidupan rohani. Orang yang rajin berdoa akan menghidupkan kehidupan rohaninya. Sebab melalui doa itu menunjukkan ketergantungannya pada Tuhan. Orang rajin berdoa menyadari keterbatasan diri, serta berserah pada Tuhan. Tuhan turut campur tangan dalam menyelesaikan berbagai masalah hidup. Yeremia 33 ayat yang ketiga.
Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Di dalam perjanjian baru pun Yesus mengingatkan, Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Ayat yang ketujuh, mintalah maka aku akan memberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Haleluya. Persiapkan diri kita. Kita menikmati firman Tuhan ini. Sebentar lagi kita akan masuk. Kita merayakan kenaikan Yesus. Kemenangan Yesus. Pada saat Yesus naik, kita akan berdoa 10 hari. 10 hari kita berdoa. Menanti ketuangan Roh Kudus. Hari Pentakosta. Dalam pengalaman penurutan kita pada Yesus setiap hari, sering kita mendapatkan bagaimana Tuhan memberikan jawaban sebelum kita meminta. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Haleluya. Luar biasa perhatian Tuhan bagi kita. Baik dari sisi jasmani maupun dari sisi rohani. Sering juga kita mengeluh seolah-olah doa kita tidak ada jawaban dari Tuhan. Apa benar Tuhan tidak menjawab doa kita? Rasul Paulus mengingatkan, Efesus 3 ayat 10. Efesus 3 ayat 20. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang didoakan atau dipikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Saya katakan tadi, persiapkan diri kita untuk masuk di dalam doa 10 hari. Ada syarat-syarat Alkitab yang harus kita ikuti. Pertama, memiliki iman. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Didukung juga dengan Ibrani 11 ayat 6. Yang kedua, ada ucapan syukur, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dia dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersyukur pada Tuhan merupakan pikiran berbakti kepada Tuhan. Yang ketiga, tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Tinggal dalam Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Tambah dengan ayat pendukung Mazmur 34 ayat 16. Yang keempat, permohonan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Pertama Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Haleluya. Permohonan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita telah baca ayat tadi, pertama Yohanes 5 ayat 14. Ada teladan yang Yesus berikan manakala dia berdoa di Taman Getsemani. Kita ingat kisah ini. Kalau bisa cawan ini dijauhkan dariku. Tetapi pada akhirnya Yesus berkata, biar kehendak-Mu jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Yang kelima, harus sabar. Mazmur 40 ayat 2. Mazmur 40 ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Ada doa yang segera dijawab oleh Tuhan. Ada doa yang bertahun-tahun baru ada jawaban. Kita harus bersabar. Yang keenam, harus menghindar dari niat dosa. Pemazmur mengingatkan, Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Haleluya. Bukan berarti harus sempurna baru berdoa. Ingat, Tuhan berulang-ulang memanggil orang berdosa datang padanya. Yesaya 51 ayat, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita ingat ayat ini. Dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Yang ketujuh, harus berdoa dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13-14. Harus berdoa di dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Kalau kita dapat mengikuti semua persyaratan untuk berdoa, tapi belum dapat jawaban, tetaplah berdoa. Bergerak pada kasih anugerahnya. Ingat pengalaman Rasul Paulus 2 Korintus 12 ayat 8-9. Berulang-ulang dia menyampaikan doa kepada Tuhan. Tetapi jawaban dari Tuhan, cukup kasih setia Tuhan. Kalau hal ini terjadi pada kita, jangan putus asa. Sebab Tuhan mengetahui yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Berpeganglah pada iman yang teguh. Ratapan 3 ayat 22 dan 24 sebagai ayat terakhir.
Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 24. Berpegang teguh pada iman. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini dapat diterangkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Yesus jawaban dalam hidupku, Yesus jawaban yang ku perlu. Dia pembaptis, Roh-Nya yang heran. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban dalam hidupku, Yesus jawaban yang ku perlu. Dia pembaptis, Roh-Nya yang heran. Oh haleluya, harapanku. Haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami mengabdi kepada Tuhan yang besar dan luar biasa. Kami beribadah kepada Tuhan yang penuh kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan, jam saat ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Biar diterangkan semakin jauh di dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari apa yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Kami tidak mampu menjalani kehidupan ini. Tetapi kami percaya janji jaminan Tuhan, penyertaan-Mu sampai pada kesudahan alam. Sekali lagi Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kerinduan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.